senjata makan tuan. Kata dia, begitu pun bumi ini tidak mungkin bergerak dan tercipta tanpa pencipta. Kalah nggak tuh? Itu yang tadinya dihormati banget, begitu ngomongnya kayak begitu ya sudah, kakinya diselonjorin aja. Kira-kira kayak begitulah. Kecerdasan Islam itu, anak-anakku sekalian, adalah kecerdasan yang dahsyat luar biasa. Kemarin dan terus Ustaz sampaikan, kecerdasan kita ini kecerdasan, kalau bahasa sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Apa artinya artificial intelligence? Kecerdasan buatan. Memang ada kecerdasan yang diberikan oleh Allah sebagai gifted, sebagai pemberian anugerah. Ada kecerdasan yang memang dibentuk dan diproses. Makanya ada dua kata bahasanya, by nature dan by nurture. Nature dan nurture, tulisannya begitu. Kalian silakan cari. Nature and nurture. Kalau nature itu alami memang. Ada anak, begitu lahir, subhanallah, langsung bisa ngomong. Bisa. Nabi Isa alaihissalam. Masih bayi, usianya belum mencapai usia bisa bicara, dia sudah bicara dengan sangat-sangat lancar. Begitu halnya seorang bayi yang menjadi saksi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia bicara. Kenapa bisa bicara? Itu nature, artinya gifted, diberi oleh yang maha memberi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kalimul Mutakallim, yang maha bicara dan maha menciptakan dan membuat selain dia bisa bicara. Ya, bahkan kulitmu nanti bisa bicara. Natoko itu berpronunciation, bisa ngomong, bisa melafadzkan sesuatu. Makanya natoko juga ada hubungan dengan mantik, logika, logis, yang diomongkan itu logis. Jadi bahasa ketika ditanya, apa saja ayatnya? Man antaqaka. Begitu kan? Iya. Jadi ketika ditanya, siapa yang membuat kamu bisa bicara? Wahai kulit. Kulit ini ngomong nanti. Apalagi tangan juga. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan, kaki itu nanti bicara semuanya sebagai saksi dan menyaksikan Jundi benar enggak hari ini jam sekian itu ada di masjid. Ketika ditanya jam berapa di masjid, jam sekian. Nanti kulit ini bakal jadi saksi buat kita. Qalu man antaqaka. Mereka akan mengatakan, siapa yang telah membuat kau bisa bicara, Zaki? Kata Zaki kepada kulit ini. Mereka mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Lihat jawabannya. Kata kulit, yang telah membuat aku bicara adalah zat yang telah bisa membuat segala sesuatu bisa bicara. Jadi bukan aku yang ngomong sendiri, tapi ada yang membuat aku bisa bicara. Itulah pentingnya kita. Kenapa di dalam zikrullah selalu kembali ke Allah, Allah, Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya sering sampaikan bahwa saya bisa menggerakkan lisan ini saja. La haula. Tidak ada daya bicara ini.
Wala quwata, dan tidak ada kekuatan bicara ini Qurtubi illa billah, kecuali oleh Allah. Itulah kerendahan hati seorang yang beriman. Harus kalian tanamkan, sebab dengan penanaman itu tidak ada potensi sedikit pun dalam diri seorang muslim itu untuk arogan, sombong. Ya, sombong, merasa sudah lebih tahu, merasa sudah bisa, merasa sudah banyak. Nah, anak-anakku sekalian, jadi proses pensucian pikiran kita, bahkan zikrullah yang kita baca setiap pagi pun Ustaz, dan setiap siang sore, pertama adalah mensucikan pikiran kita tuh Ustaz Munawwar, dengan mengatakan bismillah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Ya, ketika kita beranggapan bahwa ada musuh yang hebat selain setan, salah. Musuh terhebat buat manusia itu setan. Sehingga kita larinya berusaha untuk melawan manusia yang memusuhi kita. Jangan itunya dulu, lawan dulu pangkal kemusuhan, dan yang menciptakan kemusuhan dan konflik itu siapa? Yang menciptakan adawah, permusuhan antar manusia. Ustadz jadi musuh muridnya, murid musuh ustadznya. Bisa. Suami jadi musuh istrinya, istri jadi musuh suaminya, bapak musuh anaknya, anak jadi musuh bapaknya, yang dikenal dengan fitnah. Yang menciptakan fitnah itu siapa? Setiap saat, ya, izzati, yang bisa menciptakan permusuhan itu siapa? Syaitan. Makanya kita dalam pemahaman kita, pemikiran kita, yang pertama kali harus kita lawan. Dimulai dengan memproteksi diri kita, Ilyas. Lindungi diri kita dari segala bentuk godaan syaitan. Dia menggoda untuk membuat kita dengki, iri, nggak suka dengan yang lain. Dinasihati itu kesel hatinya. Hati-hati. Kok saya melulu yang dinasihati, saya melulu. Seakan-akan tidak bersalah. Anak-anakku sekalian, saya tidak ingin kalian seperti itu. Jadilah anak-anak yang sangat-sangat terbuka. Sebab nasihat merupakan salah satu yang bisa menjadikan iman dan amal saleh itu tetap terjaga. Makanya ada illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak berhenti. Iman dan amal saleh, iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Amal itu kadang gesit, kadang malas, lesu. Maka diperlukan adanya at-tawasi, nina, diperlukan orang yang saling menasihati. Bahkan jun Ukasha, Allah telah menempatkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama ini sebagai nasihat fatih. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Makanya ketika belajar agama kita terus dinasihati. Kamu jangan gini, jangan gitu, lakukan ini, lakukan ini. Begitu Qurtubi. Belajar agama itu kita selalu dinasihati. Karena manusia itu butuh nasihat. Bahkan setan pun mengambil alih peran ini. Kata setan apa? Inni lakum nasihun, kata dia.
Ya betul, begitu. Aku itu cuma penasehat kamu. Bahkan hebatnya dia mengklaim nasihun amin, penasehat yang amanah. Gaya. Ya, itu meyakinkan bahwa dia benar-benar menasihati kita tulus untuk kepentingan hidup kita. Sampai-sampai iblis mengatakan, aku seorang penasehat yang amanah. Begitu Jundi. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, seluruh pelajaran ini tidak lepas dari unsur yang paling menentukan ini, Ustaz. Nasihat. Nah, nasihat itu tidak hanya dengan ceramah begini. Begitu kamu baca Quran, digambarkan tentang hidup, tentang alam. Itu semuanya nasihat. Seakan-akan ya di dalam akhir yang sering kita baca, min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa thama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah berdiri tegak. Taqum di sini bukan berdiri begini saja, tapi dia standby. Dia tetap pada posisi dan kedudukannya, pada porosnya kalau bahasa orang astronomi. Antaqumas sama wal ard. Langit dan bumi itu berdiri tegak. Artinya menjadi sebuah bangunan kayak begini berdiri tegak, tidak hancur. Bi amri, bahasanya lihat, dengan perintahnya. Atas dasar perintah Allah dia tetap tegak seperti ini. Takadus samawatu yatafattarna. Kalau enggak dalam perintah Allah, hampir saja langit itu sudah mulai yatafattarna, pecah-pecah. Kamu lihat bagaimana kalau langit-langit itu ambrol, hancur. Kalau lihat lagi gempa tuh, ambrol. Takadus samawat yatafattarna min fawqihin. Allah memerintahkan, mereka hancur. Tapi mereka bertahan sampai hari ini, dinyatakan takadu hampir. Kenapa? Melihat perilaku dan kelakuan manusia di muka bumi. Sementara malaikat terus tidak pernah berhenti memintakan ampun kepada Allah untuk manusia ini. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sekali lagi, seperti itulah kita belajar setiap harinya. Qurtubi, begitu kita belajar. Agama itu nasihat. Terus saja dinasihati, kemalasan kita diingatkan, kebodohan kita diingatkan terus. Ngapain memelihara kemalasan dan kebodohan? Ya. Makanya saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Pertarungan kita setiap detik itu dengan setan yang sangat concern dan penuh perhatian. Setiap detik anak-anakku sekalian, kalian itu berhadapan dengan setan. Yang tidak suka dengan kamu itu setan. Nggak suka kalau kamu ngaji, kalau kamu nulis, kalau kamu memperhatikan, terus saja diganggu. Itu kamu harus sadar dengan gangguan itu, sadar sekali lagi. Ya. Bahkan ada bahasa dalam surat Al-Kahfi, wa ma ansanihu illa asyaitan. Lupa saja, saya tidak dibuat lupa kecuali oleh setan. Makanya kalau kamu lupa, segera istighfar. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Itu terapinya.
Diulang dan diulang, yakin dan penuh dengan keyakinan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, seperti itulah kita terus belajar setiap pagi. Perjalanan kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Coba kami mengevaluasi sudah sampai mana pembelajaran kita. Dan kalian mengevaluasi diri. Saya sudah bisa apa selama kurang lebih setahun di Al-Qudwah. Kalau ngecek tuh, Farha, apakah ada perubahan tazkiyah dalam diri saya? Coba kamu inventarisir. Ada nggak perubahan sebelum kamu masuk ke Al-Qudwah dan sekarang sudah hampir setahun di Al-Qudwah? Kalau bisa kamu inventarisir, catat tuh, evaluasi. Itu yang paling penting. Bukan nunggu evaluasi dari guru. Ada ujian matematika, ada ujian fisika, ada ujian sejarah kemarin. Itu bukan evaluasi, itu hanya sekedar murojaah saja. Evaluasi yang sebenarnya adalah evaluasi tadi itu seberapa jauh perubahan pikiran, kognitif kalian, otak kalian. Sudah ada perubahan berpikir atau belum? Yang kedua tentu saja at-tatahhur atau tazkiyah al-qalbiyah. Penyucian hati yang tadi disebut penyucian afektif, perasaan, dan keyakinan. Disucikan keyakinan kita itu dari keyakinan-keyakinan yang salah dan tidak perlu. Termasuk disucikan perasaan kita. Perasaan sedih, perasaan cinta, benci, semuanya disucikan, dibersihkan. Agar kita tidak takut, tidak benci, tidak marah, tidak cinta, tidak sayang, tidak kasih terhadap yang tidak perlu dan bukan seharusnya untuk dikasihi. Ya. Nah, itu semuanya diajarkan oleh Islam ini. Yes. Kita belajar semuanya itu, Wildan. Ya, ada namanya Wildan di sini. Hah? Di belakang sama namanya? Ridwan. Ya, anak-anakku sekalian, kita belajar itu semuanya. Ya, perasaan kita terus diolah. Hamzah, perasaan kita setiap pagi, setiap siang, setiap sore, bahkan tiap waktu sholat itu benar-benar kepada yang maha besar. Allahu Akbar. Karena Dia yang maha besar perhatiannya, kasih sayangnya, cintanya, maha besar ilmunya. Qurtubi, dzikri Allah yang maha besar. Itulah terus, itu yang nyata, real. Anak-anakku sekalian, proses ini, Sultan, saya alami sudah minimal 50 tahunan. Kalau dipotong tahanannya. Maksudnya dipotong akil balik gitu saja. Dipotong akil balik, katakanlah sekitar 15 tahun, berarti sudah 41 tahun. 41 tahun ini belajar punya keyakinan yang benar tuh nggak mudah. Allah yang maha besar tadi, segala sesuatunya, perhatiannya, kekuasaannya, apapun yang kamu butuhkan ada pada Allah. Minimal kebutuhan yang ada pada Al-Asma'ul Husna, butuh cinta, kasih, sayang, butuh kekuasaan, butuh apapun, rezeki, kembali ke situ rezeki, ke Allah, Razzaq. Untuk bisa kayak begitu, khairi, itu enggak mudah. Saya sudah 40 tahun belajar itu.
dan masih belum mampu. Apalagi sampai sempurna. Belum sampai. Bahwa Allah adalah segalanya itu masih belum. Kata-kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu baru ungkapan lisan. Belum sampai ke hati nurani. Cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Semuanya kita nggak bisa tanpa bantuan Allah lagi. Ukasha, ya, coba perhatikan anak-anakku sekalian tazkiyah, semuanya anak-anakku, akhwat, tidak ada yang tidur dan tidak ada yang ngobrol. Perhatikan, simak, dengarkan dengan baik. Allah akan bantu kalian. Minta ke Allah. Kenapa Ustadz selalu mengingatkan pesan Rasulullah kepada Mu'ad, Faris, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu buat meminta tolong ke Allah. Ya Allah, tolong saya untuk selalu ingat padamu ya Allah. Ngaji ini bagian dari zikir padamu ya Allah. Bantu saya untuk syukur padamu ya Allah. Begitu tarik, minta terus ke Allah. Dan bantu saya ya Allah sebaik-baik ibadah padamu. Itulah makna-makna. Saya tidak jauh belajar itu anak-anakku sekalian. Konsepnya cukup dengan ma'thurat saja tuh Ustadz Yusuf. Ma'thurat itu kalau dibaca, direnungkan, dipikirkan satu persatu. Kalian sibuk dengan apa? Dengan kejar-kejaran selesai. Wah, sampai selesai. Oh, seakan-akan selesai tugasnya. Jadi zikrullah itu seakan-akan tugas dari pesantren, bukan kebutuhan kalian. Itu afektif yang belum matang. Perasaan kalian yang belum matang. Selalu menerima tugas dari Al-Qudwah pesantren itu, termasuk dari ustadz dan guru, adalah tugas sekolah, tugas belajar. Bukan bagian dari kebutuhan kalian. Kalian pernah nggak ditugaskan untuk makan dan minum oleh ustadz? Hah? Kenapa? Tapi kalian dengan sadar terus cari makanan dan minuman kan? Kenapa? Itu beda. Karena kamu sudah merasakan makan minum itu adalah kebutuhan diri kamu. Sementara kamu belum merasakan nasihat itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti butuhnya saya dengan makan dan minum. Sehingga begitu ada tausiah seperti ini. Seperti kalian sedang makan minum. Betul-betul makanan dan minuman itu dinikmati sampai habis. Kenapa? Karena kalian merasakan ada sebuah kebutuhan. Saya kalau nggak makan, saya lapar. Saya kalau nggak dapat nasihat, saya... Coba Jundi, latih itu semua. Ya, anak-anakku sekalian yang saya muliakan, saya bermohon dengan sangat. Kita evaluasi dua hal ini, dan yang ketiga adalah psikomotorik kita. Perilaku, tindakan kitanya. Ilyas, yang kamu pikirkan dengan yang kamu rasakan itu juga yang kamu lakukan. Kalau kamu merasa paham bahwa zikrullah itu sesuatu yang sangat berharga dan tidak mungkin saya bisa hidup tanpa zikrullah, coba kamu yakini dan kamu rasakan nikmatnya zikrullah, terus wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesungguhan saat kita berzikir pada Allah. 3 hal tuh digabung tuh khairi. Antara pikiran, perasaan. Jadi kamu membaca zikir setiap pagi ma'thurat itu enggak sekedar di lisan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Balapan sampai selesai, sampai enggak jelas. Malaikat juga kadang-kadang dengarnya, ini baca apaan ini? Coba mulai rapih membaca itu. Dirapihkan. Tidak usah terlalu pelan.
dan juga jangan terlalu cepat, tapi rapih. Terdengarnya juga enak. Kalau bahasa orkestra itu enak, musik itu kelihatan dan kedengarannya enak. Ya, zikirnya juga enak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kalau iramanya begitu semuanya sama, enak kedengaran. Ini yang satu kemana, yang satu kemana. Yang satu sudah selesai, yang satu belum. Padahal kamu tahu, itu adalah tanaman terbaik di surga kita nanti. Kamu mau lihat tanamannya, tanaman lesu, loyo? Mau? Pengen tanaman yang apa? Tanaman yang indah, segar, kelihatan bunganya, buahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah juga kalimat yang paling dicintai Allah. Dan itu akan jadi tanaman kita di surga. Setiap pagi kamu menanam tuh 100 tanaman tiap pagi. Bayangkan kalau kamu punya hutan, tiap pagi nanam 100 pohon. Sore hari nanam 100 pohon. Sudah berapa? Tinggal hitung aja. Kalau 300 hari kalian membacanya, misalkan sudah 300 kali 200. Berapa? Cepat kalau ngitung. 60.000 pohon. Itu dalam setahun. 60.000 pohon kalau kamu nanam tuh, sekarang misalkan pohon, katakanlah pohon anggur atau pohon cabai, 60.000. Wah, itu sudah jadi apa? Dan insya Allah itu yang disebut wal baqiyatus salihatu inda rabbik. Ya, itu al baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amal. Sebaik-baik pahala dan sebaik-baik cita-cita. Nah, Jun, Ridwan, Ukasha itu udah nyampe ke otak kita belum tuh, pemahaman itu? Sampai belum? Sebelum berakhir semester ini, untuk kesekian kalinya saya ingin ini Ustadz Munawar dicatat Ustadz Yusuf jadi salah satu di antara ujian Ustadz. Ujian apa? Baca dengan baik ma'thurat, hafal dengan baik. Kemudian setiap katanya difahami, maksud dan tujuannya, dan apa manfaat yang dapat kalian peroleh dari ma'thurat ini. Begitu Ustaz? Sebelum berakhir semester ini. Maka silakan diatur, bahkan sebelum anak-anak pulang, tidak ada yang diperbolehkan pulang, kalau memang bagi yang mau pulang, sebelum hafal makna dan kemudian bisa menuliskan pemikiran dan pemahaman dari ma'thurat ini. Karena Ustaz sudah ngomong setahun yang lalu. Kalau tidak salah begitu Ustaz Munawar, ya, sudah 1 tahun yang lalu, terutama untuk yang kelas 2, berarti 2 tahun lalu ngomong seperti ini. Kalau hari ini juga belum hafal juga maknanya, kandungannya, maksud dan tujuan dari ayat itu atau dari zikir itu, maka mohon dengan sangat tidak diberikan apapun, izin pula atau apapun, sampai dia hafal dan mengerti maksud dari ma'thur. Sederhana saja pesantren di sini. Ya, Adam, ya, coba difahami dengan baik. Ya, ini mohon dengan sangat ini bukan apa ya, bukan sekedar lontaran pada saat yang sangat berharga ini, tetapi ini harus menjadi target kita. Karena disinilah kunci kita akan bisa melakukan yang lain-lainnya. Lemah zikrullah kita, lemah pemahaman zikir kita, Ilyas, maka pastikan yang lain pun akan lemah. Pastikan. Karena ini kunci. Itulah kenapa dari sekian banyak, dari seluruh kitabullah, seluruh zikrullah, dirumuskan dalam doa-doa di pagi hari. Dibaca di pagi, dibaca di siang
atau di sore hari. Dan itu akan mengcover berbagai kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan kita. Dan itu pesan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, syariat Islam itu sudah mulai banyak. Ada kewajiban puasa, kewajiban salat 5 waktu. Inna syara'i al-islami qad kathurat. Coba cek tuh Qurtubi haditsnya. Sungguh syariat-syariat Islam ini telah banyak. Tambah ini, tambah itu, qiyamul lail tetap ada. Puasa jadi wajib yang tadinya tidak ditetapkan di bulan Ramadan. Terus sahabat tidak mengeluh karena banyak itunya, tapi dia hanya mengeluh, saya mampu enggak ya? Terus kalau saya tidak mampu, kira-kira ada enggak ya yang bisa dijadikan pegangan untuk bisa mengcover dan menutup kekurangan-kekurangan saya? Maka kata dia, tunjukkan padaku ya Rasulullah satu hal yang saya akan pegang teguh. Dari sekian banyak syariat ini, satu hal, uswah, pesan Nabi enggak jauh. Jaga lisanmu untuk selalu basah dengan zikir pada Allah. Ayyakuna lisanuka rathban bidzikril. Ya, Hamzah, jaga lisanmu untuk selalu basah dengan zikir pada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, ya Zaid, kemanapun kamu pergi, ya, jangankan lagi zikir seperti ma'thurat, kita santai kemana-mana. Saat santai pun kita usahakan justru menjadi bagian dari zikir pada Allah. Suhaib, ini justru lagi zikir saja kita kemana-mana. Pikirannya main tangan, main kaki, canda sana, canda sini. Kalau nggak ada diajak main, tidur. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, cepatlah berubah. Rubah cepat dari kalian. Karena Ustaz sudah menyatakan, Allah pun menegaskan, tidak ada yang bisa merubah diri kamu itu kecuali diri kamu. Nggak bisa mengandalkan musyrif-musyrifah, ustadz-ustadzah, nggak serewel apapun. Kalau hatimu tidak dibuka untuk berubah, Ridwan, Faris tidak akan bisa merubah kalian. Siapa? Cepatlah, jangan tunda. Ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk duduk. Berimanlah saat ini juga. Jadi bahasanya sa'ah di sini kita artikan dengan saat ini juga gitu ya. Bukan sejenak. Karena pengertian sejenak itu kadang-kadang sebentar aja dah. Yang lainnya enggak perlu, enggak. Saat ini juga lanjutkan. Baik anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan, ingat, semua yang pernah disampaikan oleh Ustadz itu akan dievaluasi. Ustadz menyampaikan setiap pagi selesai ini kalian harus menulis 1 halaman. Itu akan dievaluasi. Jumlah kalian hari ini, terus apa semuanya akan dievaluasi. Jadi mohon dengan sangat dan dibantu ya Ustadz Zaid, kemudian Ustadz Fathur Rahman, Ustadz Banawar, Ustadz Yusuf, ya Ustadz Risti, Wafa, Ustadz Khamsa, semuanya mohon perhatikan, dan Ustadz Dina atau Dinar? Dina. Soalnya tinggal tambah R tuh jadi kaya banget. Ustadz Dinar, ada yang namanya Dinar. Ada, Cimanggis. Dan anak-anakku sekalian, perhatikan. Itu semuanya akan ditanya insya Allah dan dievaluasi. Jadi mulai kita berapa hari lagi, Ustaz? Proses belajar ini udah selesai ya? Kalau untuk segi pembelajaran dan juga ujian, insya Allah sudah selesai, Ustaz. Yeah. Kemungkinan tinggal sepekan lagi itu untuk memenuhi target-target yang belum selesai. Iya. Selama 1 pekan kalian merapihkan tugas-tugasnya itu.
merapihkan tugas-tugas itu, ya, termasuk tugas tadi menulis. Saya yakin kalian gak mungkin menulis selama 1 pekan itu 300 halaman. Kenapa? Karena tugas kita sudah berjalan 300 hari. Ustaz sudah bilang, setiap hari kalian nulis 1 halaman. Itu sudah kewajiban. Tapi ini akan dikontrol sampai utang ke tahun depan. Jadi maaf anak-anakku sekalian, kalian harus menulis dalam 3 tahun di Al-Qudwah ini berarti 900 halaman. Tiap tahun 100 halaman. 300 halaman. Faris, bisa dipahami? Perhatikan, 300 halaman itu bisa diselesaikan tiap hari 1 halaman. Nah sekarang kalau kalian punya utang, tahun lalu, katakanlah 300 halaman, dan tahun ini harus 300 halaman, berarti kalian harus nulis sehari sekarang 2 halaman. Insya Allah lunas hutang itu. Dan itu akan jadi catatan betul. Catatan literasi kami nanti di akhir. Kamu boleh mendapatkan ijazah literasi ketika kamu menyelesaikan tugas ini. Tidak, maaf, kami tidak akan berikan ijazah khusus terkait literasi. Karena nanti ada piagam khusus, mohon Ustadz Zaid dicatat dan Ustadz Yusuf, itu ada khusus. Seperti ijazah tahfidz itu khusus, terus nanti ada ijazah riset juga satu, ada ijazah satu lagi ijazah literasi, dan satunya lagi adalah ijazah terkait dengan tugas-tugas yang lainnya nanti. Ya, kami tidak main-main di sekolah ini, di pesantren ini. Kami ingin kalian menjadi yang terbaik insya Allah. Oleh karena itu, dari sejak pertama kali Ustadz menyampaikan konsep tentang pendidikan atau tarbiyah, fokusnya pada apa Farha, Nikola? Halo? Fokusnya pada apa? Masih ingat? Fokus pendidikan kita ada pada apa? Salah satunya pada, siapa yang masih ingat? Fatih? Jun? Coba. Ada yang masih ingat gak? Dengan apa? Fokusnya pada perubahan alias taghyir. Tanpa perubahan tidak ada pembelajaran. Nah, perubahan itu dengan cara pembiasaan. Ta'wid, membiasakan diri. Nah, ta'awad, biasa nulis, biasa observasi, biasakan ceramah, biasakan ngomong di depan orang dengan baik, biasakan duduk dengan santun, biasakan dengar nasihat itu dengan santun. Ya. Jadi terus terang saja anak-anakku sekalian, berjalan 1 tahun pembelajaran kita, saya tidak ingin lagi, mohon maaf dengan sangat, gimana caranya nih Ustaz? Dan saya mohon juga kalau ini live enggak nih? Kalau tidak live ini jadi nanti evaluasi terutama dengan orang tua murid, saya tidak ingin terus terang. Mulai tahun depan, satu pun di antara kamu yang tidak disiplin. Ya, pertama dalam sisi belajar, saat begini masih ada yang ngantuk, 1, 2, 3 kali, maaf, saya minta kepada seluruh musyrif dan Ustadz Zaid khususnya, nggak ada lagi toleransi. Karena tidak ada sanksi selama ini yang berat dari sini. Kalau masih ngantuk sehari, 2, 3 hari, masih ngantuk juga, ya, tidak tanggung-tanggung, kami minta untuk angkat koper, silahkan pulang. Cobaan itu yang bisa kami lakukan untuk merubah kamu. Ya, tidak menyelesaikan tugas sama. 1, 2, 3 kali tidak menyelesaikan tugas, kalian pulang. Sampai kalian selesaikan tugas di rumah. Kalau mau gabung lagi, datang. Kalau tidak, terserah kamu. Maaf, kami tidak mencari murid.
Kami hanya ingin membentuk kalian dengan baik. Ada alhamdulillah, tidak ada, kami juga tetap belajar. Tidak ada persoalan seperti ini. Ini direkam. Ustaz Yusuf tolong dicatat. Hari ini, detik ini Ustaz ngomong seperti ini. Ini perintah. Ini bukan main-main. Tolong Karisti, semuanya disiplin. Termasuk musyrif dan musyrifah semuanya. Yuk kembangkan saling nasihati, saling tegur, saling mengingatkan satu sama lain. Ya, perhatikan, Thoriq, nggak ada lagi cerita yang santai, leha-leha, tidak serius belajar, tidak menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, tidak menunaikan yang penting itu dulu. Kalau kamu bisa, tidak bisa itu masalah kedua. Bisa, tidak bisa kamu, kalau terus dibiasakan, insya Allah bisa. Kalau itu dibiasakan, insya Allah bisa. Sederhana proses belajar di sini. Siapkan mental untuk berubah, biasakan dengan kebiasaan yang baik, insya Allah kamu bisa. Sederhana. Ya, rubah, biasakan, kamu bisa. 3 aja. Atau yang 2 proses. Rubah, biasakan. Rubah, biasakan. Ya, kita sudah mengevaluasi, jazakumullah, kalian di awal-awal dulu, zikir setengah jam itu berat, luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah, biasa saja, setengah jam selesai. Walaupun dengan canda, walaupun dengan tidak khusyuk, walaupun dengan macam-macam. Ya, perhatikan itu. Jadi Ustadz Munawar tolong dirumuskan bersama-sama. Jadi di akhir tahun ini, kalian yang sudah berjalan 1 tahun, evaluasi. Ya, secara kuantitatif itu ada tugas harian, 1 hari 1 halaman menulis. Ya, apapun bentuk tulisannya, apalagi banyak bahannya. Ustadz setiap pagi sudah menyampaikan. Ya, dari ayat saja, 1 ayat saja sudah lebih dari 1 halaman kalau kamu mau tulis. Cuman masalahnya kalian malas. Kalian tidak mau mengikuti anjuran Ustadz, anjuran kami di sini. Itu aja masalah. Kalau itu mau dipertahankan, maka izinkan kami bertahan untuk menetapkan sanksi tadi itu. Maaf Ustadz, sudah tidak ada lagi toleransi. Sudah cukup semester yang lalu kita berikan warning yang sangat keras. Kami kasih kesempatan 1 tahun sampai semester 2. Kalau tidak ada perubahan juga mohon maaf. Ya, kami harus minta izin pada orang tua supaya kamu bisa daftar ke tempat yang lain. Ya, supaya masih ada kesempatan daftar ke tempat yang lain, kami siapkan surat pindahnya dengan baik kalau kalian mau memilih itu. Tapi kalau mau tetap di sini, ikuti aturan dengan baik. Disiplin, tidak ada kedisiplinan, tidak ada belajar. Tidak ada perubahan. Ya, karena kami tidak ingin kalian menjadi budak bangsa lain besok atau hari yang akan datang. Budak Cina, budak bangsa-bangsa yang lain. Tidak. Kalian harus menjadi tuan dan penguasa di negeri ini. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kalian adalah orang-orang kuat. Kuat berfikirnya, kuat ilmunya, kuat mentalnya, kuat akhlaknya. Kalau itu lemah semuanya tidak mungkin. Dan kekuatan itu hanya datang dari Allah. Dan Allah akan berikan kekuatan melalui kitabnya, yaitu kitabullah. Faham logikanya begitu? Khairi? Kenapa kita harus belajar kitabullah? Karena itu sumber kekuatan. Wa'aidu lahum masyaratum min quwwah. Allah sudah perintahkan supaya kita mempersiapkan diri kekuatan, dan tidak ada kekuatan yang melampaui kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan kekuatan Allah itu, zikri, hanya akan diberikan kepada mereka-mereka yang dekat dengannya. Faham nggak, Jundi? Logikanya begitu tuh. Dipahami, Jun? Logikanya begitu tuh. Kenapa saya harus baca Quran? Kenapa harus saya menghafal Quran? Karena kita harus kuat. Loh, dari mana kekuatan itu? Ya karena kitabullah adalah kitab yang bersumber dari yang maha kuat Allah. Kamu juga sama, belajar dimanapun pasti baca buku. Cuman buku itu karangan siapa?
Kalau karangan Ustadz Amang ya sebatas Ustadz Amang kekuatan. Tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau dengan kitabullah, kamu baca, Allah bersama kamu. Kalau kamu baca buku Ustadz Amang tidak bersama kamu. Paham? Dan buku siapapun yang kamu baca, pengarangnya tidak bersama kamu. Tetapi lain dengan kitabullah. Kamu baca, Allah bersama dengan kamu. Terus membimbing. Makanya ketika sedang tilawah membaca Quran, apalagi menghafal, hati ini terus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Mu'adz, ya, anak-anakku sekalian, akhwat, mohon dicek Kak Risti, dimulai dari musyrif dan musyrifah dan juga ustadznya. Mulai dari musyrif, musyrifah, tentu saja yang lebih dahulu harus disiplinnya ustadznya. Jangan untuk saat belajar begini. Dan saya berharap waktu belajar pagi semua musyrif-musyrifah hadir. Dengan siapapun ustadznya. Semuanya hadir. Menyimak bersama-sama sampai di mana pelajarannya. Kemudian buat pribadi kita juga sangat belum cukup. Saya belum cukup ilmu saya. Jangan merasa saya sudah cukup kemudian saya boleh di luar. Tidak, sama. Musyrif, musyrifah tetap sama posisinya dan kedudukannya dalam belajar ini. Sama dengan kita tidak pernah memerintahkan kamu untuk zikir sementara saya tidak berzikir. Kita sama, walaupun saya harus ada tamu, ada yang harus saya selesaikan misalkan. Sama. Kamu juga sama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ditutup masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya. Nanya. Mangga, silakan. Udah. 3 hitungan sudah lewat. Nggak ada berarti. Berikutnya Ustadz Fatur, ada yang mau disampaikan Ustadz? Atau Ustadz Zaid dulu deh. Atau Ustadz Zaid, mungkin ada tadkirah sedikit yang bisa diingat. Dan pagi ini kita fokus pada persiapan akhir tahun ya, evaluasi dan lain-lain. Dan disiapkan buku komitmen. Ada surat komitmennya. Ayat. Surat komitmen. Dan sanksi. Jadi setiap tahun ada. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan kesempatannya. Ya, mungkin saya sedikit aja menambahkan. Jadi wafirmakumullah, setiap individu kita itu ya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang di luar kita atas apa yang terjadi pada diri kita, atas apa yang sedang kita jalani. Itu semuanya 100% adalah tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Orang lain, ustadz, teman, orang tua itu hanya bisa memberikan saran, hanya bisa memberikan nasihat. Adapun yang mengambil atau menentukan nasihat ini mau saya ambil atau enggak, itu ya kita sendiri gitu. Masing-masing kita sendiri, sehingga konsekuensinya adalah ya kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah kita pilih. Jadi kita gak bisa menyalahkan misalnya musyrifnya kurang perhatian atau bagaimana gitu. Meskipun misalnya itu juga bisa menjadi koreksi bagi kita kalau misalnya itu terjadi gitu. Tidak bisa kita menyalahkan teman kita, temannya sih misalnya ngantukan, temannya pada malas gitu. Nggak bisa kita menyalahkan orang lain karena pilihan itu ada pada diri kita sendiri gitu. Dan salah satu ciri antara mental pemenang dan mental pecundang adalah kalau orang yang mental pemenang ketika ada masalah dia respectable tuh, mengambil tanggung jawab gitu. Ini tanggung jawab saya gitu. Tetapi ketika ketika dia mental pecundang ada masalah atau apa, dia akan selalu mencari kambing hitam gitu. Padahal kambing hitam adanya di Idul Kurban.
Jadi itu yang mungkin tambahan dari Ana. Jadi catat baik-baik bahwasanya yang paling bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas yang terjadi dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Ustadz, musyrif, teman, orang tua hanya memberikan nasihat, saran, stimulus, dan semuanya tetap pada ujung-ujungnya kitalah yang menentukan saran ini, nasihat ini mau diambil atau tidak. Jadi yang paling bertanggung jawab bukan ustadz, bukan musyrif, bukan orang tua, bukan teman kita, tapi diri kita sendiri. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua juga betul terkait dengan zikir. Tadi ustadz juga sudah menjelaskan bahwasanya zikir merupakan sumber kekuatan kita, sehingga sungguh-sungguhlah dalam berzikir, karena ketika kita sering berzikir, kita fokus dalam kehidupan, sadar kita lagi hidup sekarang tuh, lagi pada kondisi saat ini gitu. Ketika kita zikirnya tidak serius, maka pikiran kita akan selalu diganggu atau selalu dibisiki oleh setan itu tentang pikiran-pikiran dari masa lalu atau kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan, sehingga menyebabkan diri kita tuh nggak bergerak gitu, di situ aja ngantuk, tidur gitu. Nah karena itu tadi kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di surat An-Nas itu al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas itu kan setan. Al-waswas adalah setan yang selalu memberikan inspirasi negatif. Jadi memang itu tugasnya setan gitu. Tugasnya setan adalah memberikan inspirasi negatif. Sehingga kalau itu tugasnya setan, jobnya setan memang godain manusia gitu. Maka tugas kita adalah bagaimana membuat benteng dari godaan setan tersebut gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit nyalahkan setan, tapi kita introspeksi diri kita gitu. Introspeksi. Iya, setan juga mau disalahin. Dia kan nanti di surat Ibrahim tuh setan angkat tangan, saya cuman godain doang gitu. bahasa setan, kamu aja yang mau gitu diajakin gitu. Nah, jadi setan juga gak mau disalahkan gitu. Nah maka karena memang itu tugasnya setan, menggoda kita, ya kita membuat proteksi, membuat benteng itu dengan al-masurot, dengan zikir setelah sholat gitu. Nah jadi sehingga permusuhan kita dengan setan, ya tugasnya setan kan memang itu ya menggoda kita ya. Maka kita melawannya adalah dengan zikrullah. Sehingga ibarat kata Iwan dan Allah sekalian, kalau benteng kita zikrullah kita lemah, maka senjata kita lemah gitu kan. Kalau senjata lemah, benteng lemah, maka akan mudah sekali diserang oleh musuh, sehingga kita gampang dibisiki oleh setan hal-hal yang negatif gitu kan. Apa efeknya? Efek apa efeknya? Itu di doa al-masyurat tuh. Efeknya kalau kita digoda setan, terkena alhammi wal hazan. Itu terkena kegelisahan gitu kan. Kalau bahasa anak sekarang gabut, suntuk gitu kan. Nah, itu kena alhammi itu berarti. Alhammi alhammi itu karena masa depan, khawatir dengan masa depan, enggak tahu mau ngapain di masa depan gitu kan. Yang kedua al-hazan menyesali masa lalu, sedih atas apa yang terlewat di masa lalu. Nah ini dua penyebab ini yang menyebab orang itu nggak bergerak, al-hammi wal hazan. Sehingga yang muncul adalah berikutnya al-ajzi wal kasal, lemah dan malas. Nah itu jadi kalau kita nggak zikir, ada kegelisahan dan kesedihan, hati kita perasaannya nggak bagus gitu kan, menyebabkan kita al-ajzi, lemah. Karena kita lemah jadi kita kasal gitu, malas. Nah ini efeknya beruntun. Kalau malas apa? Kalau malas itu nantinya kita jadi gak mau berusaha, gak mau bekerja, akhirnya ngutang gitu. Gak mau nyari solusi, ngutang gitu kan. Ketika kita hutang, mudah meminjam satu kepada orang lain, ya mudah berhutang gitu. Yang terakhir efeknya adalah qahri rijal. Tadi seperti Ustaz sampaikan, dikuasai oleh
bangsa lain yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkalnya di alhami wal hazan. Nah, alhami wal hazan ini kita minimalisir dengan membaca doa zikrullah tersebut. Dan itu adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada salah seorang sahabat yang sedang mendapatkan kesulitan banyak hutang, dan setelah beliau mengamalkan itu, dipahami dengan dihayati maknanya gitu kan. Antum tahu gak artinya doa itu? Ya, makanya di sini Ustadz tuh menyampaikan supaya al-masurat itu dibaca artinya, ya, dibaca artinya supaya kita paham apa yang kita baca. Jadi kita berdoa kepada Allah tuh ngerti gitu, kita tuh minta apa sama Allah tuh gitu. Dan yang berikutnya dibaca juga hadisnya, hadis Rasulullah menyampaikan, misalnya kalau membaca raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabi wa rasulah 3 kali, maka Allah wajib meridhoi orang tersebut. Nah, itu dibaca itu di al-masurat tuh di bagian belakang yang al-masurat kubro biasanya ada dalil-dalilnya. Kenapa kita malas baca al-masurat? Ya karena kita nggak tahu manfaatnya, kita tidak tahu kegunaannya. Nah, makanya tanyakan tuh, kenapa saya harus baca al-masurat? Gitu. Jadi jangan karena ini agenda pesantren saya ikutan aja lah gitu kan. Jangan, nanti harus cari tahu ini kenapa saya pagi ini harus membaca al-masurat. Baca itu karena al-masurat itu adalah warisan dari Rasulullah SAW. Baca kenapa Rasulullah mengharuskan membaca ini, kenapa membaca ini gitu kan. Itu semuanya ada manfaatnya. Dan ingat kemarin kaidahnya, manusia itu hanya mau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Artinya kalau kita asal-asalan mengerjakan al-masurat, itu sebenarnya dalam diri kita mengatakan al-masurat ini enggak penting, al-masurat ini enggak bermanfaat. Kenapa itu ada muncul pikiran atau perasaan seperti dalam diri kita? Ya karena kita enggak tahu kenapa kita harus baca al-masurat. Kenapa kita enggak tahu? Karena enggak baca. Enggak baca tadi itu hadisnya, hadis-hadis dalil-dalilnya, kemudian tidak baca maknanya. Nah, maka ini tugas dari Ustaz sangat penting sekali tadi untuk membaca mana al-masurat, ya, hadis-hadis tentang al-masurat, dan itu bekal hidup ya, bekal hidup. Seandainya tadi lulus dari al-qudwah ini antum punya kebiasaan al-masurat, memahami artinya, itu sudah sangat luar biasa menurut kami gitu kan, bekal yang luar biasa, apalagi ditambah dengan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, jadi mungkin itu menambahkan saja dari penjelasan Ustadz. Jadi ketika kita gak semangat melakukan sesuatu, itu pasti karena gak tahu manfaat sesuatu itu, atau tahu tapi tadi berhasil terkena godaan setan. Kenapa terkena godaan setan? Karena gak zikir gitu. Jadi rangkaiannya di mana? Rangkaiannya ini ada godaan setan, kemudian gimana kita menangkal godaan. Kalau kita kena godaan setan kan rangkaiannya tadi kena kegelisahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sampai ujungnya dikuasai oleh orang lain. Nah, maka untuk mencegah pangkalnya ini, godaan setan ini adalah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seriuslah zikir pada sholat itu serius, zikir al-masurat itu juga serius gitu. Nah, jadi kami harapkan besok ya kalau ya Iwan nggak tahu, ya Iwan sih bacanya cepat aja gitu kan. Yang Ahwat tuh komplain, itu yang Iwan kok bacanya cepat banget, akhirnya mereka diem, nggak tahu kan. Nah, makanya besok itu atau nanti sore lah, ketika zikirnya bersama-sama, coba satu suara, jangan balapan, satu suara gitu kan. Jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat, yang sedang-sedang saja, bisa bareng-bareng gitu. Tapi mungkin itu tambahan sedikit ya. Izad. Baik, anak-anakku sekalian, pekan ini adalah pekan evaluasi. Kamu yang mengevaluasi diri kamu sendiri. Tugas apa yang belum selesai, selesaikan.
Tadi saya sudah bilang ke Ustaz Fatur, jadikan masjid ini sebagai tempat kamu berkonsentrasi, mensucikan diri melalui penyelesaian tugas-tugas yang belum selesai. Dalam konteks tulisan, semampunya satu pekan ini silakan menyelesaikan berapa. Kalau bisa 2 halaman sepekan, silakan. 1 halaman, 2 halaman sehari silakan. Kalau bisa 3 halaman silakan. Pokoknya yang belum menyelesaikan 300 halaman, kalian tinggal ngitung aja berapa hutangnya. Itu artinya kalau kalian berlanjut di sini nanti, Jun, kalau berlanjut di sini maka tahun depan kalian minimal menulis 2 halaman. Kalau kalian tidak menyelesaikan di tahun ini. Itu sudah disampaikan berulang kali, dan jangan anggap Muad, jangan anggap omongan Ustadz ini sebagai sesuatu yang berlalu. Ustadz nggak bakal nagih, Ustadz nggak bakal minta, Ustadz nggak bakal evaluasi. Tidak. Kapanpun insya Allah akan dievaluasi. Yang paling rugi kalau di akhir Ustadz tidak mengevaluasi tiap hari, kalian selesai 3 tahun, tapi kalian pulang tidak membawa apa-apa. Itu paling rugi. Mendingan dari sejak sekarang, walaupun terlambat setiap tahun diingatkannya, kalau bisa setiap bulan diingatkan. Kalau setiap bulan diingatkan kan menyelesaikannya gampang. Kalau bulan ini kosong, berarti bulan lalu kosong misalkan, maka bulan ini saya harus menyelesaikan 2 halaman. Berarti bulan berikutnya kembali lagi normal ke 1 halaman. Yang terpenting anak-anakku sekalian, Ridwan, tugas ini bukan tugas buat Ustadz. Ini tugas pembiasaan supaya kalian terbiasa. Terbiasa dengan literasi, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Itu yang paling penting. Nah, proses membaca perlu pikiran. Proses menulis pun perlu pikiran. Sehingga kamu bisa menuangkan apa yang kamu sudah pahami dan pikirkan itu dalam bentuk tulisan, Jundi. Jangan anggap kebiasaan ini kebiasaan yang sangat-sangat sederhana. Justru basis ilmu itu ada di sini. Kalau kamu sudah bisa menyimpulkan apa yang disampaikan Ustadz, kesimpulan itu tulis. Apalagi kalau kesimpulan itu bisa diterapkan dengan masalah yang kamu hadapi, atau masalah bangsa, masalah keluarga, masalah masyarakat. Apa yang kamu pahami itu digunakan untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Masalah problem solving itu adalah tingkat kecerdasan tertinggi dalam ilmu. Punya ilmu sebanyak apapun, tidak mampu menyelesaikan masalah, itu tetap saja harganya rendah. Tapi kalau kamu bisa menguasai satu pengetahuan dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah, mulai dari masalah diri kamu, kemudian orang dan masalah di sekitar kamu, itulah Qurtubi yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, Ustaz Fatul, cukup? Baik ya, tadi mau ngomong gak jadi? Udah habis waktunya jam 7, kita sholat isyraq seperti biasa. Dan kalian silakan mengkarantina diri kamu sekalian. Di sini sudah, jangan banyak bercanda lagi, bermain lagi. Ya, ingat. Ya, pekan depan kita akan evaluasi, begitu sebelum pulang kalian bisa menyelesaikan berapa halaman tulisan kamu, tugas lain sama. Tadi yang paling pasti adalah insya Allah, Fatih, pekan depan, Sabtu Ahad depan, itu ujian ma'thurat. Ya, Sabtu aja. Tapi bagi yang mau nyicil, misalkan, saya sudah selesai, silakan aja. Pokoknya sepanjang 1 pekan ini, sampai Ahad depan, sebelum kamu pulang,
seluruhnya sudah menyelesaikan ujian ma'thurat. Bacaan yang benar, yang baik, hafal, faham, kemudian yang terakhir adalah apa yang kamu nikmati dan kamu ambil manfaatnya dari yang kamu baca dan kamu fahami itu. Ya, bisa difahami? Satu pekan ini silakan, yang mau duluan boleh nyicil aja, nggak harus seragam. Siapa yang sudah selesai tinggal datang. Saat saya mau ujian, ke Ustaz Zaid, ke saya boleh, ke musyrif yang ada boleh, semuanya. Ya, tolong disiapkan formnya Ustaz, khusus form surat. Sehingga kita ngasih nanti ijazah itu, ya, sertifikat ma'thurat ini juga menjadi salah satu di antara yang bisa kalian dapatkan insyaallah. Gitu sih. Ya, siapkan khusus itu. Baik, kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.